Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Rahmatul Amdi, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing ayat dan hadis pendidikan, dan yang terhormat teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat. Keduanya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam wal iman. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Yang artinya, pandanglah orang yang lebih rendah daripadamu, janganlah memandang yang lebih tinggi daripadamu, karena yang demikian itu lebih baik agar kamu tidak meremehkan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepadamu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW memerintahkan kita agar senantiasa melihat orang yang berada di bawah kita dalam masalah kehidupan dunia dan mata pencahaya. Tujuan dari hal itu adalah supaya kita tetap mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu." Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk tidak menengadahkan pandangan kepada mereka yang kehidupannya berada pada tempat terpaling tinggi dalam segi keduniawian. Orang-orang yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang yang dimana dia suka dengan kekayaan, dia gemilang harta, dia posisi atau kedudukannya lebih tinggi dari kita, dan banyak sebagainya. Disadari atau tidak, seringkali kita lupa untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW. Kita seringkali melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, padahal ini merupakan salah satu jebakan syaitan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kerugian. Bagaimana hal itu terjadi? Yaitu ketika kita silau melihat mereka yang hidupnya menurut kita jauh lebih enak, nyaman, dan tentram, sehingga kita pun lupa untuk mensyukuri segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita miliki. Ketika kita tinggal di rumah kontrakan dan terpukau melihat mereka yang tinggal di rumah sendiri yang megah dan mewah, maka ingatlah selalu bahwa di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang hidup tidak lebih baik dari kita, yaitu mereka yang tinggal di kolong-kolong jembatan dan di emperan pertapan. Atau ketika kita melihat orang lain yang memiliki penghasilan lebih besar daripada kita, kemudian timbul rasa iri hati pada diri kita, maka ingatlah bahwa di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang bekerja serabutan. Dia bekerja serabutan, pekerjaannya tidak tentu, dan orang-orang terkadang ada yang masih banyak tidak
memiliki pekerjaan, dan orang-orang yang tidak tahu dari mana dan bagaimana ia dapat uang esok hari. Akan tetapi, lain halnya apabila kita berbicara dalam urusan agama, ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan ini, sudah seharusnya kita melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, para sahabat, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Mengapa demikian? Supaya kita termotivasi untuk meneladani kesungguhan dan kegigihan mereka dalam meningkatkan kualitas ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sudah semestinya kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Rasulullah SAW memberitakan kita untuk melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam masalah dunia. Hal ini dimaksudkan agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan qanaah, yaitu orang yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah telah karuniakan kepada kita, tanpa perasaan iri dan dengki terhadap manusia. Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah teladan kita dalam hal ini. Beliau mencari makan untuk hari yang sedang dijalaninya. Adapun untuk keesokan harinya, beliau akan mencarinya lagi. Beliau melakukan yang demikian itu terus-menerus dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi beliau. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini yaitu kita tidak boleh iri hati kepada sesama manusia, dan kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah merendahkan seseorang yang ada di bawah kita, dan jangan pernah kita merasa sombong jika kita sudah berada di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.